Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya Oke baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mance bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan saat ini sudah jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Pro 4 FM Palembang. Pecah biasa kita bakal ada di obrolan komunitas, dimana pecah biasa juga kita bakal mengundang kawan-kawan dari komunitas atau forum yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan. Untuk itu aja berbincang, untuk itu aja ngobrol sama-sama selama kurang lebih 60 menitan ke depan. Dan tentunya yang pengen bergabung juga boleh ya di 0711351656. Atau juga yang pengen menyaksikan secara langsung, siaran langsung kita di live streaming RRI Digital, atau juga pacak menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang. Dan saat ini Kulo sudah kedatangan kawan-kawan dari Komunitas Gerakan Polsri Mengabdi atau GPM. Kita langsung kenalan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, baik itu sehat jasmani dan juga hatinya ya. Iya. Oke baik, nah ini kita kenalan dulu teman-teman dari Gerakan Polsri Mengabdi atau GPM. Yang pertama ini ada ketuanya langsung yang datang ya, atau yang hadir di studio Pro 4 FM Palembang, ada Riko Dharma Putra Ilahi. Selamat pagi Riko. Halo, selamat pagi juga Kak. Riko saat ini di semester berapa nih? Kebetulan saat ini di semester 7. Oke. Ya, lagi fokus mau nyusun skripsi juga. Oke, jurusan apa nih? Dari jurusan teknik mesin. Teknik mesin ya. Ya. Jadi Riko udah terbiasa nyetrom ya. Oke, terima kasih. Dan kita beralih, ada ketua pasti ada wakil juga ya. Ini ada wakil ketua umum 1 GPM 2024, yaitu ada Deski Alfarezi. Deski ya, ini panggilannya ya. Iya Kak, Deski. Deski sehat juga. Alhamdulillah sehat. Kalau Deski semester berapa nih? Kalau aku semester 5 Kak. Semester 5. Jurusannya sama kayak Riko? Beda. Beda. Aku jurusan teknik komputer. Oh, teknik komputer. Beda dengan saya. Saya jurusan tata boga waktu itu. Pinter ngoreng ya. Oke. Dan ada juga kedatangan ada sekretaris dari Divisi Pendidikan GPM 2024, yaitu ada Dede Salsabila. Halo Kak. Halo juga. Ini panggilannya Dede. Panggilannya Caca. Oh, Caca. Salsabilanya itu tadi ya. Iya, betul. Oke, satu-satunya yang paling cantik di studio kita pagi ini ya. Insya Allah. Caca ini di semester berapa saat ini? Aku sama kayak Deski Kak. Oh, satu semester kelas? 5. Enggak, semester 5. Oh, semester 5 Iya. aja. Jurusannya? Jurusan administrasi bisnis tapi prodinya usaha perjalanan wisata. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau di Pro 4 ini kayaknya cocok sekali ya Caca ya. Mengenai pariwisatanya ya. Oke, nah ini topik kita atau tema kita mengenal lebih dekat komunitas Gerakan Polsri Mengabdi dan juga program Desa Binaan. Nah, sebelum kita ke topik, kita pengen kenalan dulu. Kalau tadi masing-masing nama kalian kita udah sedikit spill ya. Dan ini mengenai GPM atau Gerakan Polsri Mengabdi. Ini apa nih? Siapa yang pengen jawab? Ketua dulu mungkin? Boleh. Iya, silakan. Kalau untuk Gerakan Polsri Mengabdi itu tuh sebuah organisasi dari Polsri, dan mungkin kita bisa sedikit ngobrol tentang sejarahnya mungkin Oh, Kak? boleh. Sejarahnya bagaimana tuh? Oh, oke. Jadi kalau untuk Gerakan Polsri Mengabdi sendiri itu sudah berdiri selama 8 tahun dan ini periode ke-8 kami. Oh. Jadi di tahun 2016 tepatnya pertama kali kami berdiri, itu kami masih di bawah naungan BEM Polsri kemarin. Oke. Dan kebetulan kemarin itu tuh BEM itu tuh punya kayak divisi yang memang fokuskan bagian pengabdian masyarakat, dan kami masuk di sana. Oke. Jadi selama di 2016 itu tuh
kami masih di bawah naungan BEM, dan selanjutnya di 2017, 2018, 19 kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah itu kita vakum dulu, Kak. Vakum dulu ya. Ada kayak masalah satu dan lain hal. Oke. Dan kita mulai bangkit kembali itu di tahun 2020. Ya, di tahun 2020 itu awal-awal mulainya kita masih di bawah naungan BEM. Cuman oleh karena mereka ngelihat kayak dari SDM kita, dari volunteer kita kemarin itu juga buka bisa sampai mencapai 80 anggota untuk sebagai volunteer aja, dan melihat mereka ngelihat kita tuh punya kayak perkembangan, jadi mereka mempercayakan kita untuk menjadi organisasi independen. Jadi mulai di tahun 2020 kayak di setengah periode akhir itu mulai kita organisasi independen, dan di sana kita sudah mulai mencari desa binaan pertama untuk pertama kalinya di GPM. Itu kemarin dapat di desa Pulau Salanama, Kak. Di daerah mana tuh? Di Mariana. Jadi kita sampai di Mariana itu tuh masih harus naik ketek lagi, Kak. Waduh, untuk jauh ya. sampainya. Iya, bener. Lewat ketek lagi tuh menempuh perjalanan berapa lama tuh? Kalau untuk perjalanan dari kami kan biasanya kayak ada titik kumpul terlebih dahulu. Jadi kalau biasanya itu tuh berangkat dari titik kumpul kita di bukit ke Mariana itu tuh kurang lebih sekitar 1 jaman mungkin. 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Ini jadi supaya pendengar kita juga tahu, desa apa tadi namanya? Desa Pulau Salanama. Pulau Salanama. Salanama. Iya. Ini namanya agak asing ya, tapi padahal ini ada di Mariana ya. Ada di Iya, Mariana. Waduh, ini harus tahu nih, orang Sumsel jangan sampai nggak tahu ya. Iya. Oke, dan ini mengenai sejarahnya tadi sekilas. Ada tambahan lagi mungkin, ada nggak? Selanjutnya kita kalau misalnya untuk kayak desa binaan itu tuh kita berpindah-pindah. Enggak, itu tuh sebenarnya ada kayak parameter juga. Tergantung. Tapi untuk desa binaannya kita tahan dulu nih. Tahan dulu, biar surprise. Karena kita masih sejarahnya dulu aja ya mengenai boleh. GPM. Nah, kalau mengenai struktur organisasinya bagaimana? Mungkin wakil ketua yang bisa menjawab. Oke, Kak. Jadi kalau struktur organisasinya ada ketua yang paling atas, dan sekarang ada 2 wakil. Ada wakil pertama dan wakil kedua. Oke. Nah, dan di situ ada juga di bawahnya ada sekretaris. Sekretaris ada 2 juga kita. Ada 2 juga, Iya. wakil dan Sekretaris. sekretarisnya itu ya. Sekretaris pertama itu ada 1, sekretaris kedua. Terus ada bendahara. Ada bendahara juga ada bendahara pertama dan bendahara kedua. Nah, dan di situ ada divisi. Jadi divisi ini ada divisi pendidikan, divisi PSDM, terus divisi teknologi, humas, dan divisi Medinpo. Banyak ya. Ada 5 divisi, Kak. Oke, jadi masing-masing punya topoksinya ya, Iya, untuk punya dalam tugas dan juga tanggung jawabnya juga nih. Benar. Baik. Nah, ini untuk tadi kan udah disampaikan organisasinya dan juga sejarahnya juga. Untuk 2024 ini, program yang udah kalian jalankan apa aja nih? Flashback sedikit, karena ini udah hampir di penghujung tahun kan. Apa aja? Siapa yang pengen jawab silakan. Boleh aku aja. Iya boleh, silakan Pak Ketuanya ya. Bagaimana tuh? Kalau untuk program kerja yang sudah kita laksanakan sudah lumayan banyak sih, Kak. Mulai dari program kerja yang khusus untuk anggota kayak family gathering, terus juga ada kayak GPM Cup. GPM Cup itu tuh kami buat kayak perlombaan antar divisi. Oke. Ya, jadi selain dari untuk anggota kami juga punya program kerja khusus untuk charity. Jadi di bagian charity itu tuh kayak kita ke panti asuhan kemarin itu ada namanya GPM Care. Jadi kita ke panti asuhan di KM 5 kalau nggak salah, kemarin kami buka sedikit donasi. Jadi mana donasi itu tuh kami serahkan untuk di pihak pantinya. Dan selain kami ngasih sedikit donasi tadi, kami juga main-main game juga sama anak-anak di sana. Selain dari GPM Care, setengah periode kami itu tuh kami banyak habiskan untuk program kerjanya di desa binaan kami. Entah itu kayak pembuatan bak sampah, dan kebetulan kemarin baru selesai itu tuh yang proker yang lumayan besar kami juga itu ada pembuatan bak sampah, di mana kami itu tuh ada sedikit sharing sama masyarakat di sana, sama kepala desa di sana. Di sana katanya ngomong kalau untuk problem sekarang memang sampah itu tuh menjadi problem nomor 1. Jadi kan kalau misalnya pengen ngangkut sampah itu kan kayak truk itu tuh kan mereka nggak bisa masuk di sana aksesnya karena memang ya. aksesnya memang susah. Jadi kebetulan kami diskusi di sana, itu termasuk jadi urgensi juga di sana. Jadi kami memilih itu ya. Iya, berdiskusi dapat kita bangun kemarin ada 2 titik di tempat desa binaan kami. Oke, baik. Artinya di sini prokernya itu tidak cuma dengan kegiatan sosial, ada juga peduli lingkungan juga. Iya, benar. Terus ada poin yang penting lagi apa nih selain lingkungan dan juga sosial?
secara garis besar. Mungkin boleh Caca, silakan. Oke. Kayaknya udah di hujung lidah nih pengen jawab ya. Oke, baik Kak. Jadi selain di lingkungan tadi, Iya. kita tuh kan salah satu proker terbesar kita itu adalah pengabdian, yang Oke. dimana kita nih bakal ngelakuin pengajaran Kak. Oke. Itu salah satunya. Iya. Pengajaran ini artinya kalian terjun ke lapangan untuk bertemu dengan siapa nih yang menjadi targetnya, adik-adik? Iya, adik-adik SD Negeri 218 Oh, Kota bukan Palembang. masyarakat umum bukan ya? Oh, bukan Kak. Jadi fokusnya ke sekolah. Fokus ke anak SD. Oke, kenapa alasannya itu? Alasannya karena ya kita karena tadi proker kita tadi yang Memang lebih ke sana besar itu ya? ke pengajaran Kak. Karena kan biasanya banyak teman-teman dari komunitas yang lain tuh mereka malah terjun ke lapangannya untuk mendidik tuh kayak anak-anak di lampu merah ataupun juga yang di daerah tertinggal gitu. Tapi nggak apa-apa ya, berbeda itu Iya. merupakan salah satu seninya juga ya di Ah. situ ya. Benar-benar. Jadi kalian fokusnya ke sekolah gitu. Iya, Iya. karena kita juga dari tahun ke tahun memang targetnya sekolah Kak. Oke, Oke. baik kalau begitu. Nah ini mengenai proker lagi nih, tadi kan disebutkan dan termasuk dalam topik kita ini ada desa binaan. Dan juga termasuk di sini ada sekolah dan juga desa binaan. Saya pengen tahu nama-nama sekolah atau desa binaan yang sudah kalian apa nih kita menyebutnya udah kalian laksanakan ya, laksanakan ya, benar. kegiatannya di sana. Sekolah mana aja nih? Kalau misalnya untuk sekolah sekarang kita kebetulan di desa binaan di tahun sekarang, di periode sekarang itu tuh ada di desa Sungai Tengkorak Kak. Aha. Di desa Sungai Tengkorak itu tuh di Keramasan. Oh, daerah Keramasan. Iya, daerah Keramasan dan lumayan paling ujung juga. Kertapati Iya ya. betul Kak. Iya. Itu Kertapati. Kemas Rindu bukan? Bukan ya? Bukan ngarah Oh, ke di Keramasan seberangnya itu. lagi ya, dalam lagi ya. Lebih maju lagi. Iya, antara perbatasan Keramasan dan Karya Jaya. Oh, di sana. Iya. Aha. Daerah sana. Jadi untuk nama sekolahnya itu tuh SD Negeri 218. Oke. Dan kalau misalnya untuk tempat desa binaan kami itu kan per tahun nih Kak. Mungkin kita bisa kilas balik juga untuk masalah sejarah Oh tadi. iya boleh. Jadi di tahun 2020 itu kan kami desa binaannya kan di Pulau Selanama. Aha. Dan kebetulan di tahun 2021 kami masih stay di sana karena memang ngelihat dari kondisi masyarakat dan juga sekolahnya memang masih perlu kayak bantuan juga. Dan lanjut lagi di tahun 2022-2023 kita pindah tempat desa binaan, kita pindah ke Pulau Kerto Oke. kemarin. Oh, di Pulau Kerto Gandus ya. Gandus Iya, ya Gandus, di sana. betul, Jadi selesai dari sana selama 2 periode juga, lihat dari kondisi masyarakat sama kondisi sekolahnya juga lumayan agak memungkinkan. Sekarang kita fokus ke pindah desa binaan. Kami memang cari desa yang memang benar-benar agak susah terjangkau Aksesnya ya, ya. aksesnya kayak gitu Kak. Oke, baik. Jadi artinya kalau desanya udah banyak nih. Kalau untuk Lumayan sekolah udah berapa sekolah yang dikunjungi oleh kalian? Hmm, Ada masih ingat mungkin? Kurang lebih. Satu. Kalau untuk sekolah ada 3 sesuai 3 sama desa sekolah. binaan. Jadi kami tuh satu desa binaan, satu sekolah. Kak. Oke, jadi satu wilayah ya. Iya benar. Jadi per tahun 2024 ini ada 3 desa, 3 sekolah. hanya satu Kak, yang kita pilih hanya satu. Oh, cuma hanya satu yang Iya, dipilih. mm-mm. Oke, baik. Nah, untuk kriteria mungkin kalian menentukan sekolah ini atau desa ini yang nanti akan kita kunjungi, yang akan menjadi target dalam menjalankan proker kalian nih. Kalian punya poin-poin khusus nggak untuk menentukan sekolah atau desa itu? Ada. Apa aja tuh? Kami punya parameter sendiri untuk menentuin kira-kira desa binaan ataupun sekolahnya itu tuh cocok untuk kami ngabdi. Oke. Jadi kan untuk memperjelasnya lagi tadi, kami itu tuh per sekolah itu tuh per periode Kak, per periode selama 1 tahun. Jadi kami cara nentuin itu tuh ada 2 parameter. Yang pertama kita lihat dari kondisi masyarakatnya, yang dimana kita sharing-sharing baik itu sama kepala desa ataupun kepada masyarakatnya langsung. Kita cerita-cerita gimana sih untuk prasarana di sini, apakah memungkinkan atau apakah ada urgensi yang perlu kita bantu di sana. Selain itu juga kalau untuk di sekolah kita diskusi sama pihak sekolahnya langsung kepada kepala sekolahnya, kita tanya-tanya apakah dari sekolahnya membutuhkan bantuan juga dari kami. Yeah. Jadi kami sebelum kami dapat desa di Sungai Tengkorak itu di SD 218 itu, kami pernah survei dulu di 8 sekolah kalau nggak salah. Oke, banyak ya. Iya lumayan banyak, ada di Mariana, ada di Keramasan juga. Jadi di 8 sekolah itu tuh Kak, sebelum kami fix dapat di desa Sungai Tengkorak itu tuh, kami ada yang kondisinya sekolahnya bisa kami bantu, cuman masyarakatnya kayak lumayan agak mewah lah lingkungannya. begitu. Iya. Kurang mendukung Kak. Jadi yang sekolah di sana bukan masyarakat itu? Ada lagi kampung terpencil, cuman memang kalau untuk aksesnya memang rumahnya lumayan agak mewah juga ke sana. Kami lihat di sana memang nggak balance. Jadi kami pindah lagi di sana dan ada malah sebaliknya Kak. Di kondisi masyarakatnya perlu kami bantu karena di sana itu tuh kalau nggak salah rumahnya kayak apung di sungai kalau nggak salah. Oh, rumah terapung gitu ya? Kayak gitu. Dan kebetulan sekolahnya sudah menggunakan
ujian berbasis komputer. Oh begitu. Iya, jadi nggak Udah balance canggih lagi. toh itu. Iya itulah, nggak balance lagi. Jadi makanya kami dapat di Desa Sungai Tengkorak di SD 218, lihat dari masyarakat sama sekolahnya juga imbang, bisa kami bantu di sana. Dan kebetulan kami ada tanya-tanya juga bahwasanya memang dari mahasiswa dari seluruh mahasiswa itu tuh memang belum pernah ada yang masuk di sana. Jadi mungkin siapa tahu nanti dengan adanya kami ngabdi di sana, ada kayak organisasi lain ataupun kayak instansi yang pengen bekerja sama ataupun jadi pengen membuka melanjutkan ya. pengabdian. Iya, membuka ruang kami pengen. Oke, baik. Jadi artinya di sini parameternya tuh benar-benar kalian perhatiin Ya, gitu ya. benar, Sedetail benar. itu ya. Iya, benar. Kalau memang ternyata kondisinya nggak balance ya kenapa untuk dipaksain ya benar. harus pindah di situ. Nah kalau wakil ketua kita nih Deksi, kita pengen tahu juga nih. Deksi siapa? Deski. Deski, terbalik ini namanya lah itu ya. Nggak nyemeli kambing lah jadi Deski ini kaki. Deski ini kita pengen tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa alasan dan lain sebagainya mengenai parameternya juga di sana. Nah ketika kalian sudah menentukan sekolah atau desa, untuk di sekolah dulu nih kegiatannya seperti apa nih yang dilakukan? Di desa, Di sekolah? di sekolah. Di sekolah tuh pengajaran nggak seperti yang udah dijelasin sama Dede. Nah di situ kita punya 2 kelas. Kita bagi jadi 2 kelas. Oke. Kelas non formal sama kelas formal. Oke. Kelas formal itu ngajar seperti biasa, seperti di sekolah pada umumnya. Belajar mengajar gitu ya? Iya Kak, betul. Tapi kalau di non formalnya itu ada kalau nggak salah 5 kelas seni. Iya. Iya, 5 kelas seni. Oke. Itu ada kelas pantun, ada kelas melukis, menyanyi, menari, Dan juga menggambar. menggambar. Oh banyak ya? Iya Iya. Kak, 5 kelas. Ada 5. Jadi di situ kalian semua ya turun sebagai pengajarnya di situ? Iya Kak, itu ada jadwal setiap minggunya ada jadwal anggota yang ngajar. Jadi kolaborasi dengan pihak guru nggak ya? Iya, kolaborasi juga Oh Kak. kolaborasi juga Iya. ya? Tapi- Bagaimana tuh bentuk proses belajar mengajarnya gitu? Oke, jadi untuk bentuk proses mengajarnya itu kan memang benar cuman kita yang turun ke lapangan Kak. Kita juga izin sama gurunya untuk Oke. pinjam sekolahnya gitu. Jadi untuk bentuk pengajarannya kita dibagi per kelas yang udah Deski jelasin juga tadi kan. Iya. Memang kita yang turun tapi anggota juga ikut Kak. Jadi kita bukan hanya kita aja sebagai BPH nih Badan Pengurus Harian, tapi juga ada anggota juga yang ikut mengajar. Jadi kita pertama-tama tuh kalau pagi kita biasanya mulai dari ice breaking dulu untuk adik-adiknya tuh, karena adik-adiknya tuh kan agak bosan ya Kak, karena Iya. kalau udah sekolah tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu juga harus sekolah. Iya. Jadi banyak juga yang Kak bosan gitu. Jadi Benar. kita mulai Kayak dari lebih awal variatif tuh, ya? Iya, kita Aha. kasih ice breaking dulu. Terus setelah ice breaking itu kita lanjut ke pengajaran seperti pengajaran akademiknya Kak. Nah untuk mencegah untuk kebosanan tadi kita ada kelas juga non akademik tadi, yaitu setelah kita ngajar akademik kita rehat dulu sebentar, istirahat break, baru kita ngajar kelas seninya. Oke, dan respon anak-anak di sana bagaimana tuh? Untuk responnya alhamdulillah sih lumayan positif Antusias ya ya? Kak. Mereka awal-awalnya juga semangat untuk belajar gitu. Jadi mereka tuh senang kalau misalnya ada kelas seni itu mereka nggak hanya belajar akademik aja gitu. Oke. Kayak mereka udah bosan setiap hari. Oke, nah Caca kan sebagai sekretaris juga nih di sini. Yang dicatat-catat tuh bagaimana nih untuk dari sekolah atau dari desanya mengajukan kayak apa yang harus kalian lengkapi gitu supaya dapat izin? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau untuk izin itu biasanya nggak ada ya Nggak ada Kak. ya? Cuman kita kemarin pas ketika kita survei sekolah nih Kak, kita banyak ngobrol sama kepala sekolahnya juga. Oh jadi ada waktu diskusi dulu ya? Iya, ada waktu diskusi dan alhamdulillahnya pihak sekolah juga Merespons baik ya, merespons positif menyambut. gitu Kak. Karena menurut kita pengabdian kan bukan hanya memberikan kemudahan bagi kita juga kan, tapi memberikan kemudahan juga bagi mereka. Terus mereka juga positif, katanya ya nggak apa-apa, boleh datang gitu. Karena ada satu kendala ketika kita cari sekolah kemarin, itu karena kita ini kan ada anak-anak atau teman-teman kita yang masih kuliah di hari Sabtu Kak. Terus kita juga minta izin ke gurunya kalau misalnya kita nih harus pengabdian di hari Minggu. Oke. Jadi dari beberapa SD yang kita datengin kemarin, mereka nggak ngasih izin bahwa untuk adik-adiknya datang di hari Minggu. Oh begitu, karena libur ya? Karena mereka bilang
anak-anaknya udah banyak belajar nih katanya. Jadi nggak mungkin hari Minggu harus. Takutnya nanti nggak efektif juga ya. Iya, takutnya orang tuanya nggak izinin. Tapi Oke. salah satu sekolah yang nerima kita dengan berbesar hati yaitu ya sekolah ini. Mereka mengizinkan untuk kita untuk datang di hari Minggu. Hari Minggu dan juga banyak siswa yang datang ya. Iya, alhamdulillah. Begitu. Nah kalau untuk yang di data saat ini jumlah anggota GPM yang aktif berapa nih jumlahnya? Siapa yang pengen tahu datanya? Sekitar 120 orang. Aha. Dan 120 orang tuh kan kami juga punya kayak ada sedikit ketat juga peraturannya Kak. Oke. Kayak kalau ada anggota yang kurang aktif ataupun menghilang lah, kayak hukum hilang pula. menghukum Oh, hukum dia alam pakai Kak, menghilang hukum alam. tadi. Malam Kak. Oh, Hukum begitu. alam. Dan sudah berkurang-kurang sesuai sama kami juga kan ada SP, sistem SP, surat peringatan. Oh iya. Jadi sampai sekarang itu tuh berkurang sekitar 115-an kalau nggak salah. Jadi 5 yang tereliminasi Iya, tadi ya. tereliminasi sesuai hukum alam ya Pak. Baik begitu. Iya. Nah kalau syarat untuk menjadi anggota GPM, apakah ini mahasiswa Polsri atau boleh dengan teman-teman mahasiswa lain? Itu mahasiswa khusus mahasiswa Polsri kan? Polsri aja ya. Nggak boleh, belum boleh untuk mahasiswa luar. Nggak bisa ya? Iya. Bukan nggak boleh, karena memang khusus untuk kampus Iya, ini aja. sesuai sama kampusnya. Jadi kami belum buka untuk umum. Oke baik. Nah untuk persyaratan semesternya mungkin semester 2 ke atas boleh ikutan atau semua semester boleh ikutan gabung? Sebenarnya semua semester tuh boleh ikut gabung Bisa Kak, ya. tapi Kak kita lebih ke anggota yang lebih semesternya masih di bawah iya, gitu. yang lebih santai Karena ya. kalau misalnya mereka mulai magang nih ya, itu bakalan sulit karena mereka nggak bakalan aktif gitu. Jadi bakal Iya. di backup oleh anggota yang lain. Takutnya nanti membagi waktunya sulit Iya, juga ya. betul. Iya, Baik. Nah ini kalau untuk masa jabatan atau pengabdian, ini ada rentan waktu nggak untuk ketua? Pokoknya yang bagian-bagian yang mengisi strukturnya itu ada nggak? Punya masa pengabdian. Kami punya selama 1 periode sih Kak. Satu Selama periode, 1 periode itu tuh full 1 tahun. 1 tahun ya. Cuman kalau untuk masa pengabdian kami selama 4 bulan Kak. Masa pengabdiannya itu tuh maksud di sini itu pengajaran di desa Oh binaan. pengajaran itu tadi Iya, ya. di SD 219 selama 4 bulan itu. Aha. Ini proses pemilihan ketua, wakil ketua, termasuk juga Caca sebagai sekretaris ini bagaimana? Apakah ditunjuk atau kayak ada pemungutan suara begitu? Kami punya musyawarah besar. Oh gitu. Ya, ada mubes kami kemarin. Jadi Mubes ya. ya di sana diskusi kalau untuk pemilihan ketua untuk yang inti, ketua sama wakil ketua kemarin itu pemilihan secara umum. Jadi dia buka voting suara kayak gitu. Cuman kalau untuk kayak ketua divisi, wakil sekretaris divisi itu diskusi sama BPH tahun kemarin. Oke. Ya. Baik, jadi begitu ya. Iya. Dan ini kan mengingat kalian juga semesternya udah lumayan ini ya, lumayan sibuk belum nih? Kalau Pak Ketua tadi semester berapa nih? Semester 7. 7, udah hampir habis ya. Iya, semester 8 insya Allah habis. Kalau Deski ini wakil ketua, Semester 5 Kak. Caca Semester 5. semester 5 juga. Ini pasti udah sibuk sekali ya di kampus ya, dengan MK, dengan tugas-tugas yang sangat menumpuk. Ini Pasti bagaimana lumayan. untuk manajemen waktunya? Nah, ini juga mungkin bisa menjadi edukasi untuk pendengar kita walaupun dengan segala kesibukan aktivitas tapi bisa mengatur waktu nih. Bagaimana cara kalian untuk antara kuliah atau MK itu tadi dengan organisasi ini? Dari siapa dulu yang pengen jawab? Ya. Kalau aku sendiri gini Kak. Aha. Aku biasanya bikin list. Di list bikin dulu list ke apa? Prioritas. Skala prioritas gitu. Ya. Di sana biasanya aku pakai sticky note, terus ditulis di kertas. Hari ini mau ngapain aja. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk membagi waktu sama organisasi, biasanya organisasi kan kayak GPM itu di hari Sabtu dan Minggu Kak. Sabtu. Ya. Sabtu dan Minggu ya. Iya, biasanya. Jadi cuma fokusnya di 2 hari itu. Iya. Di hari itu. Nah, kan MK di hari Senin Senin sampai Jumat. Jadi nggak ada terganggu Nggak ya. ada Kak. Jadi nggak ada terganggu kecuali ada Hal yang beberapa mendesak. program. Misalkan program kayak pentas seni mungkin nanti. Nah, mungkin di situ nanti harus seminggu persiapan. Nah, jadi itu dibagi per tim. Oke. Kami kan itu ada timnya, tim pagi sama tim siang. Tim pagi yang handle pagi, tim siang yang handle siang. Jadi Oke. kalau aku sendiri tuh kelas siang Kak. Jadi kuliahnya siang ya. Iya, siang. Sampai ke petang ya. Sampai Malam. maghrib. Oh maghrib. Iya, Oh, tanggung niannya. Habis kelas coba Isa. Iya. Jadi waktunya alhamdulillah efektif ya. Efektif, Kak. Supaya Sesuai. bisa disusun nggak terganggu dengan MK-nya gitu. Iya, sesuai Oke. sama list tadi. Oke baik. Nah kalau dari Riko bagaimana?
Kalau dari aku untuk sejauh ini memang nggak ada tabrakan sih Kak, karena kan kalau untuk kuliah kebetulan di semester 7 ini nih saya ngambil studi independen. Jadi studi independen itu tuh kami kayak langsung dari mitra kayak pelatihan, cuman pelatihannya juga online Kak. Oh begitu. Iya, jadi memang bener-bener free. Sebenarnya lumayan banyak waktunya. Apalagi kalau untuk di GPM kan kita cuman pakai Sabtu sama Minggu. Jadi lumayan banyak waktu kosong sebenarnya. Kalau untuk nyusun skripsi kan waktu pas semester 8. Jadi belum waktunya ya. Belum waktunya. Jadi sekarang ini nih sebenarnya masih termasuk free sih. Oke, baik. Nah, kalau Caca bagaimana untuk manajemen waktunya? Kalau misalnya untuk akhir-akhir ini ya Kak, sebenarnya lagi mumet-mumetnya kalau misalnya lagi numpuk ini, jangan nih ya nyenggol Caca dikit mampirnya ini loh Kak. Bukan yang gimana-gimana ya Kak, cuman kalau misalnya akhir-akhir ini GPM itu jarang aktif gitu, cuman masih di handle kan. Untuk kesibukannya itu sama seperti teman-teman yang lainnya itu kuliah. Kuliahnya juga siang dari jam 1 sampai jam 6 sore kan. Maghrib juga Kak, kelas siang juga. Nah, jadi untuk kesibukan akhir-akhir ini tuh kita dari kelas itu ada bikin acara Kak, bikin event karena kita juga tadi dari jurusan pariwisata kan. Jadi di sini juga jadi panitia untuk sponsorship nih. Jadi ya kesibukannya kalau misalnya ada waktu yang kosong Sabtu itu biasanya masih kuliah sama teman-teman, masih diskusi sama teman-teman. Teman-teman kelas maksudnya. Jadi kalau hari Minggu tetap di GPM. Oke, baik. Jadi memang luar biasa sekali ya. Jadi mengatur waktunya itu melatih juga. Bagaimana ketika nanti kalian udah terjun ke dunia kerja juga udah nggak kaget lagi gitu ya. Benar. Oke, baik. Nah, nanti kita bakal sambung kembali, masih banyak pertanyaan yang pengen saya gali untuk teman-teman GPM. Tapi sebelumnya kita akan menyimak beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, kami menyapa terlebih dahulu untuk Anda yang lagi monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital atau yang lagi menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kita masih bersama dengan Riko, Deski, dan juga Caca dari teman-teman gerakan Polstri Mengabdi. Tadi udah banyak sekali yang kita tanya, banyak sekali hal-hal yang menarik ya untuk kita kenal lebih dekat dengan teman-teman GPM. Nah, kita kembali ke personal kalian masing-masing. Untuk organisasi ini menurut kalian apa sih serunya untuk organisasi? Mendapat ilmu mungkin atau hal lain?
Siapa dulu yang pengen jawab? Caca dulu ya mungkin. Bagaimana tuh? Oke, kalau dari Caca sih mungkin ini termasuk kesan dan pesan ya Kak ya. Termasuk Kalau juga. iya, kalau misalnya kita di organisasi itu yang Caca dapetin itu tentunya teman baru kan banyak, terus juga pengalaman dan juga banyak sih pelajaran yang didapat kalau misalnya kita ikut organisasi ini. Jadi kita tuh merasa ada manfaatnya gitu ke masyarakat. Kayak lebih berguna aja Iya, ya. betul. Waktu nggak terbuang sia-sia Iya. gitu. Baik. Nah kalau Deski bagaimana untuk kesan dan pesannya setelah mengikuti banyak organisasi kayaknya lebih dari satu ya? Sibuk dia Kak, paling sibuk. Nah, Bagaimana kalau tuh? aku sendiri Kak, setelah masuk GPM yang pertama tuh yang paling berubah dari aku tentunya pemikiran Kak. Oh, bagaimana? Kalau sebelumnya tuh bagaimana pemikirannya? Gimana ya? Pemikirannya masih masih pengen belakas gitu ya. Hari Minggu nak kondangan nak ke KI kan. Tapi setelah masuk GPM mungkin waktu aku lebih produktif ya Kak. Oh, baik. Iya. Jadi lebih positif Iya, ya. lebih positif hari-harinya. Jadi kan biasanya juga pas kati Oh, ya. masuk GPM banyak hal-hal positif yang aku dapat. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, kalau Pak Ketua kita atau Riko bagaimana? Kalau untuk organisasi kayak GPM ini lumayan banyak sih dapat untuk kayak dapat pengalaman karena memang dari awal-awal pada saat masuk kuliah kemarin Kak, saya pernah terjebak di suatu kata kayak aku pengen fokus kuliah, nggak mau ikut organisasi lain. Jadi kemarin sempat terjebak di sana. Jadi selama 1 periode itu tuh memang full nggak pernah ikut organisasi apapun. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk berorganisasi nih? Nah, kemarin itu tuh aku nih lihat teman-teman yang lain sudah mulai banyak perubahan dari mereka. Entah itu mereka ngadain acara, mereka banyak kayak waktunya mereka lebih produktif. Karena kemarin itu kalau dari semester 1, semester 2 itu tuh memang full di kosan tidur, nggak ada kerjaan lain, cuman karena terjebak tadi yang pengen fokus kuliah aja. Jadi kemarin mulai ngerubah mindset juga. Emang apa sih tujuan kita kuliah? Apakah kuliah ini cuma sebatas belajar atau kayak gimana? Cuman memang kemarin juga dapat sedikit motivasi juga dari teman, katanya ngomong kalau misalnya kayak kita kuliah cuman pengen belajar aja, kenapa harus kuliah, katanya ngomong. Kan kita juga perlu nyari pengalaman lain. Salah satunya masuk organisasi, dan pada saat masuk di organisasi juga banyak salah satunya kayak kita bisa belajar sosialisasi, belajar kayak public speaking juga di sana. Jadi banyak hal ya. Impact positif yang kalian rasakan langsung nih. Iya, apalagi kan kalau untuk pengabdian masyarakat di GPM ini kan lebih banyak terjun di masyarakat. Kita bisa banyak sharing sama masyarakatnya, kira-kira apa sih kendala masyarakat yang memang agak susah aksesnya, baik dari pemerintah, kesulitan mereka kayak gimana. Jadi kita lebih paham untuk masyarakatnya kayak gitu kan. Oke, baik ya. Dan kita kembali untuk GPM lagi nih. Ini kan kegiatan kalian luar biasa ya. Sampai menuju ke akses yang susah dijangkau, membantu warga yang ada di desa binaan termasuk di sekolah. Untuk sumber dananya bagaimana nih? Apakah ada pihak tertentu yang menjadi donatur atau dari kalian ada kayak semacam kas atau apalah gitu? Siapa yang pengen jawab lagi nih? Oke, mungkin sedikit yang Caca tahu ya Kak. Kalau misalnya untuk dari sumber dana itu tentunya kita nggak ada dana dari siapapun. Itu ada kas, terus ada gerakan sehari 1000 ya, GSS. Itu kita ada celengan tabungan tuh Kak. Jadi satu hari itu kita harus isi 1.000. Wajib gitu. ya? Iya, itu dipegang beberapa orang dan nanti dikumpulkan di setiap bulannya. Terus apa lagi Kak? Donasi. Jadi oh, ada donasi juga. Ya, kalau untuk donasi juga kita juga ada fleksibel juga Kak. Kayak kemarin itu kan kami ngadain proker GPM Care itu kan kami buka donasi. Jadi donasi itu tuh ada donasi dari kami buka untuk anggota dan juga masyarakat umum, ada lagi donasi dari alumni. Biasanya alumni itu tuh masih aktif untuk mantau kita, bantu untuk pendanaan kita juga. Kayak jadi mentor gitu ya. Iya, jadi untuk highlight juga yang bagian GSS. Jadi GSS itu tuh Kak kami bentuk untuk nambah pendanaan kami, karena kan sejauh ini kan untuk yang pure kami pasti itu kan dari uang kas, dan nggak mungkin proker kami kan lumayan banyak nih Kak. Bahkan kami pernah di 1 bulan itu tuh jalanin 4 proker. Dan 4 proker itu tuh memang perlu dana semua. Kalau kita cuma ngandelin duit kas itu pasti bakalan minim. Ya minim. Jadi kami
ngandalin kami buka itu tuh sebenarnya program kerjanya sudah dimulai di tahun 2020. Memang tujuannya untuk backup dari uang kas. Jadi kami kasih tabungan kayak gitu, baik itu sama anggota ataupun dari umum kalau misalnya mereka pengen. Jadi mereka bisa dikalkulasi. Kami juga dibagi dua, ada donatur tetap sama donatur tidak tetap. Kalau donatur tetap itu tuh mereka diwajibkan bayar selama 1 bulan itu tuh sehari 1.000 Kak. Oh begitu. Ya, jadi per selesai. Oh jadi nggak semua anggota ya yang tadi disampaikan Caca Ya, itu siapa tadi ya? siapa yang mau. Kami nggak ada kayak Paksaan ya? ya, fleksibel aja. Jadi selesai di akhir bulan itu nanti bakalan dikalkulasiin di bendahara, bakalan dikasih pengumuman kira-kira donasi bulan ini terkumpul berapa. Oke. Dan alhamdulillah kemarin pernah kita sampai 1 juta di 1 bulan Oh untuk, gitu. untuk dari gerakan sehari 1.000-nya aja. Jadi lumayan efektif juga ya. Ya, itu Teman-teman untuk kompaknya ini bersatu sekali ya. Wah, Sampai bisa alhamdulillah. terkumpul kayak gitu ya. Alhamdulillah. Oke baik. Nah ini mengenai tadi kan kalian ke desa binaan, ada sesuatu pertanyaan yang kalian ajukan kepada warga yang ada di sana. Apa nih kira-kira dari desa ini yang bisa kalian bantu? Biasanya dalam bentuk bantuan itu apa? Kayak semacam sembako kah atau hal lain? Kita pernah kasih sembako ya Kak. Di waktu itu udah lumayan lama sih. Terus kita juga yang bikin bak sampah itu juga di kawasan Sungai Tengkorak itu Kak. Oke. Jadi banyak bentuk ya yang Iya. kalian berikan bantuannya terhadap desa yang kalian kunjungi ya. Iya, karena memang 1,5 periode kami menghabiskan di sana. Yang untuk sembako itu tuh kami itu hasil dari donasi juga sih Kak. Kami buka donasi memang ya, di mana memang itu diperuntukkan untuk adik-adik siswa di sana yang mereka lumayan agak kesusahan juga. Jadi kami bantu kayak dari sarana untuk ke sekolah, entah dari buku segala macam. Kami juga kasih sembako untuk minyak kayak gitu, keperluan mereka. Oke. Jadi kayak gitu. Baik. Nah tadi kan kalian sebutkan desa ini atau daerah ini yang kalau saya lihat atau saya dengar tadi secara sekilas ini merupakan desa-desa di pinggiran kota Palembang ya. Ini alasan memilih daerah pinggiran tuh apa nih? Apakah memang di sana menjadi target yang memang banyak bisa dijadikan target wilayahnya atau ada alasan lain? Kami sesuai sama visi misi kami sih Kak. Kami pengen membuka ruang untuk baik itu sama pemerintah, sama organisasi lain. Kami memang pengen buka jalan. Ibaratnya kan sejauh ini kayak contohnya di Pulau Kerto kemarin itu memang awal-awalnya belum ada yang masuk di sana Pak untuk mahasiswa. Jadi selama 2 periode itu alhamdulillah sejauh ini sudah lumayan banyak juga dari organisasi yang sudah mulai kontak kami untuk pengen melaksanakan kolaborasi pengabdian di sana juga. Dan alhamdulillah sekarang baik itu dari sarana dari pemerintah juga lumayan agak dibantu di sana, diperhatikan. Dan kebetulan juga di desa Sungai Tengkorak ini walaupun baru 1 periode kami juga kan banyak aktif intens juga komunikasi sama kelurahannya. Jadi dari kelurahannya juga lumayan sering mantau di sana. Alhamdulillah dengan adanya beberapa kegiatan itu tuh kayak lebih diperhatikan. Dan sekarang juga kemarin baru selesai kami ngadain kolaborasi juga dari beberapa organisasi. Dan alhamdulillah sejauh ini dari masyarakatnya juga senang, katanya ngomong sekarang nggak kayak sepi lagi katanya ngomong. Rame sekarang, banyak dari mahasiswa yang datang sana, sering mampir, sering jajan-jajan juga di sana, sering sosialisasi sama mereka, ngobrol-ngobrol sedikit kayak gitu. Baik. Nah dengan adanya hal yang disampaikan oleh masyarakat tadi secara langsung, kalian bagaimana nih? Merasa kayak waduh ternyata yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kalian rasakan pada saat bisa menjadi seorang Habu Minanas yang ini tadi ya bermanfaat untuk masyarakat yang ada di desa-desa di sana? Apa masing-masing dari kalian? Dari Deski dulu mungkin. Seneng Kak tentunya. Seneng dan adalah sedikit bangga pada diri sendiri Kak, karena bisa ngebantu dan juga bisa membuka jalan untuk desa itu lebih maju. Oke, baik. Jadi ini memang kegiatan mulia ya. Iya. Termasuk juga ada amal soleh juga nih di situ yang kalian dapatkan secara tidak langsung ya. Baik. Nah kalau Caca bagaimana? Tentunya sama Kak kayak Deski itu seneng banget kalau misalnya kita tuh ada kalau misalnya kayak kata orang tuh setidaknya dalam hidup tuh kita ada yang bisa kita bagiin ke orang lain gitu, maupun apa aja gitu. Kalaupun kita bisa bermanfaat ke orang lain itu pasti bakalan bisa buka jalan kita ke depannya gitu. Ya tentunya seneng, banyak respon positif juga dari orang tua anaknya gitu. Kayak mereka berterima kasih sama kita udah ngajarin anak-anaknya, dan kita juga ibaratnya tuh
berbaur sama mereka dan mereka senang gitu. Apalagi kita sering jajan tuh kayak yang Kak Riko bilang tadi. Jadi seluruh anggota yang datang tuh rame-rame tuh sering datang jajan. Jadi ada warga yang jualan iya, gitu jadi ya. kita juga bantu ekonomi mereka di sana Begitu. gitu. Mereka akan lebih senang ya. Intinya juga kita ikut senang kalau misalnya mereka juga senang. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, kalau Riko sama atau beda lagi nih? Wow, kalau untuk secara umumnya pasti sama. Cuman hal yang paling seneng di sana tuh pada saat kita baru datang ke desanya, Kak. Jadi kita pada saat baru datang masuk di desanya itu tuh siswa adik-adiknya tuh sudah standby di. Udah paham deh. Dia di pangkal desanya tuh mereka berlari-lari ngiringin kami sampai ke sekolah. Itu hal yang paling memang bener-bener kayak kedatangan kita tuh udah dinantikan. Iya, bener-bener hangat sambutannya kayak gitu. Itu paling seneng sih. Excited mereka, apalagi pada saat kita pulangnya juga pasti dianterin oleh mereka iringin oleh adik-adiknya. Tapi nggak gitu. Sampai yang nginep nggak ya? Pulang ya? Enggak. Ada. Pernah ada. Kami pengajaran cuman sampai zuhur, Kak. Oh, sampai zuhur aja. Setelah itu selesai ya? Iya, setengah hari aja. Oke, baik. Nah, kalau kalian ini asli Palembang atau rantauan nih sebagai mahasiswa? Perantauan, Kak. Perantauan semua ya? Enggak. Iya, kalau Caca Palembang. Oh, kalau Deski dan Riko asal mana? Kalau aku sendiri asalnya Oku Selatan. Oku Selatan. Ya. Jadi di sini ada keluarga atau ngekos? Ada keluarga tapi ngekos. Oh, ngekos. Nggak bebas dong ya. Nggak, maksudnya tuh lebih ini aja ya. Kayak nggak apa sih tuh biar lebih fleksibel. Mandiri ya. Mandiri aja. Lebih ke mandirinya, bukan mau bebas atau kayak apa, lebih biar mandiri bisa aja. malam mingguan juga sih. Kalau Riko asalnya dari Musirawas. Musirawas di sini juga sama nih kayak Deski. Iya, di sini punya keluarga, cuman memang letak rumahnya lumayan agak jauh dari Skojo. Oh, dari jauh. Skojo lumayan jauh. Kalau misalnya mau PP dari sana dari Skojo ke Bukit, jadi mau di jalan deh. Iya, disuruh disuruh wong tua untuk ngekos beda apa dekat di kampus. sekitaran sana ya. ya. Iya, benar, Kak. Oke, tapi tetap dalam pantauan keluarga juga ya. Iya, Oke, baik. Nah, ini kan kalian di usia apa nih? Milenial ya? Iya. Masih milenial. Biasanya di usia-usia kalian tuh masih pengen, kalau bahasa Palembangnya tuh pengen beladas gitu. Iya. Kalian masih ada nggak untuk waktu yang memang dikhususkan untuk kumpul sama teman-teman atau punya gebetan misal, apalagi malam minggu, ada nggak? Kan biasanya manusiawi dong untuk refresh pikiran gitu, nggak melulu tentang MK, nggak melulu tentang organisasi juga sangat penting ya, untuk bekal nanti kita terjun ke lapangan. Tapi untuk mengenai quality time itu tadi bagaimana? Jawab Kayaknya Deski nih paling banyak jawaban ini ya. Karena Deski tidak jomblo, Kak. Duanya jomblo berarti. Sekarang lagi pengen fokus kuliah, Kak. Sudah kuliah langsung ya. Apa tuh? Bagaimana? Masih ada kayak ya udah untuk hari Minggu khusus untuk sama teman-teman atau sama gebetan? Biasanya full sih, Kak. Full ya? Iya. Di kegiatan? Iya, full kegiatan. Tapi di malam sih. Ngumpulin juga sama budak-budak GPM lah biasanya. Oh, iya, tetap ya? Iya, tetap sama mereka dulu lah. Oke, kalau Deski ada organisasi lain yang juga diikuti? Ada, Kak, sebenarnya. Totalnya ada berapa tuh? Ada 2 sih. Ada 2 cuman ya? Organisasi sama olahraga. Oh begitu, itu lebih ke hobi ya mungkin? Iya, hobi. Kalau Riko bagaimana? Ada waktu khusus juga untuk kumpul sama teman-teman gitu enggak? Full. Kalau untuk kumpul sama teman-teman kayaknya lebih ke GPM aja ya. Di awal semester sih, Kak, kalau sama anak-anak dari jurusan dari kelas. Cuman kalau untuk sekarang memang full, apalagi sekarang kebetulan sambil kerja juga, Kak. Oh, sambilan juga. Iya, sambilan kerja karena kan pernah kemarin mikir itu tuh semester 7 ini kan lumayan agak free nih, Kak. Jadi pengen ngambil kayak freelance juga. Dan sekarang freelance-nya juga full dari Senin sampai Sabtu dan minggunya di GPM. Oh begitu ya. Ya, nggak ada waktu lagi kayaknya. Jadi waktunya bagus ya. Oke, kalau Caca bagaimana? Untuk masak mungkin ada nggak? Wow, tapi jago masak sih, Kak, juga. Oh, jago masak juga ya. Kayak mana tuh? Kalau misalnya hari Minggu nih kan kita pengabdian nih, Kak. Kita pengabdian itu hari Minggu. Jadi kalau misalnya untuk waktunya itu palingan hari Sabtu. Itu khusus untuk di rumah aja sih, Kak. Soalnya kan kita nih, kalau misalnya kita nih orang rumah kan, ibarat kata tuh anak komplek dah ya.
Ya, bukan Kak. Ibarat bukan. kata kalau misalnya selagi ada waktu di rumah tuh, begitu. alhamdulillah masih bisa ketemu orang tua kan, dibandingkan kita sibuk kuliah atau sibuk kegiatan. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk di rumah bareng orang tua itu masih bisa bersyukur. Oke, dan respons dari orang tua bagaimana untuk kesibukan di organisasi? Alhamdulillah orang tua mendukung Ya. karena juga dari ibu dan ayah Caca itu juga salah satu guru gitu Oh Kak. gitu. Jadi mereka udah ikut paham sekali senang, ya. Iya. Selagi bermanfaat ya gak apa-apa. Why not ya? Kenapa Why not? tidak untuk dilakukan? Iya, betul. Oke, baik. Dan mengenai kolaborasi, pernah kalian melakukan sebuah kolaborasi dengan pihak mana begitu? Pernah. Kalau untuk kolaborasi kami sejauh ini lumayan banyak, baik itu dari kampus ataupun dari luar kampus juga. Kemarin pernah bantu untuk pembuatan aliran apa tuh, air bersih ya. Distribusi air bersih. Kayak aliran gitu ya. Ya, kolaborasi sama salah satu organisasi charity juga di Sumsel dari SAI. Kemarin kolaborasi sama mereka. Terus juga kalau untuk pengajaran kami juga kemarin ada kolaborasi sedikit sama UKM Mars kalau nggak salah dari kampus juga. Dan kalau untuk bentuk kerjasama juga kami pernah kerjasama sama salah satu PT juga daerah dekat Sungai Tengkorak itu Kak. Jadi di Sungai Tengkorak itu kan ada sekitar 3 PT kalau nggak salah, ada batubara segala macam. Oke. Jadi mereka ada CSR gitu ya? Ya, CSR kami kemarin coba ngajuin ke sana dan alhamdulillah ada salah satu PT-nya tuh bersedia, dan bahkan kami pernah di challenge Kak. Aku waktu itu kan pernah sedikit cerita sama mereka, pengen ada sedikit diskusi sama salah satu CSR mereka, cerita-cerita gimana sih untuk kendala di desa Sungai Tengkorak. Bahwasanya saya ceritakan Kak, saya pernah ngobrol sama salah satu masyarakat di sana, memang untuk air menjadi salah satu urgensi juga di sana. Jadi sebenarnya nggak seluruh masyarakat sih, ada masyarakatnya juga pakai galon, cuman untuk yang untuk benar-benar kekurangan itu tuh mereka ngambil untuk air untuk dikonsumsi itu tuh dari air sungai Kak. Waduh. Ya, dari jadi air disaring dulu ya? Ya, air sungainya itu tuh kan lumayan keruh nih Kak. Jadi cara mereka mereka nanti ada ini juga ya, apa namanya tuh, bercampur dengan limbah-limbah. Iya, gitu. benar kayak gitu. Jadi cara mereka untuk menjernihkan itu tuh pakai kaporit kalau nggak salah. Makanya kemarin pernah pikir kan kita kalau di kolam renang itu kan pakai kaporit itu kan kita nggak sengaja ditelan aja itu tuh kayak bener-bener ngerasa aromanya pun udah bikin kita keganggu ya. Apalagi kalau sampai ketelan gitu. Iya, apalagi kalau dikonsumsi sampai sehari-hari kayak gitu kan. Jadi, itu menyeramkan sekali itu. Ya, dan alhamdulillah juga kebetulan dari mereka juga sebenarnya sudah nyiapin kayak sumur bor Kak. Dan tinggal dari sumur bor itu tuh cuman airnya itu tuh masih belum terlalu jernih. Jadi mereka men-challenge kita kemarin kalau nggak salah, kami siapin dana untuk kalian, cuman kalian kalau bisa buat kayak filter air. Jadi untuk biar jernihin air. Cuman memang kemarin itu keterbatasan waktu sama keterbatasan sumber daya sih Kak. Kalau untuk anggota kami banyak Kak, cuman anggota kami ini cewek semua Kak. Agak sulit di situ ya. Wah, pengen buat alat yang memang benar-benar lumayan besar itu kan ya, takutnya nanti nggak sanggup segala macam, dana juga sudah turun. Nah, itulah. Jadi kami masih belum itu. Makanya kemarin lebih fokus bagian kayak buat bak sampah aja dulu, mulai dari hal kecil terlebih dahulu kayak gitu. Tapi tetap dari support mereka juga. Support, alhamdulillah support baik. sejauh ini. Dan ini biasanya kalian ada nggak siapa yang bertugas untuk menentukan titik lokasi, kayak semacam apa ya? Titik kumpul. Bukan titik kumpul, kayak desa ini atau sekolah ini yang harus kita kunjungi. Itu biasanya yang melakukan sidak atau survei itu siapa? Ada nggak bidangnya? Kami seluruhnya Kak. Dari beda-beda. Kami misal kayak Deski tiba-tiba dapat inspirasi atau dapat informasi daerah itu nih yang bagus untuk dikunjungi, bisa kayak itu? Iya, bisa Kak. Langsung lapor ke ketua. Iya, langsung ketua. Di situ kita langsung nentuin waktu surveinya kapan, asesmennya kapan. Nah, dan jika memang desa itu layak untuk kita jadiin tempat pengabdian, kita langsung ke sana dan negosiasi sama RT atau kepala desanya Kak. Oke, untuk step proses dapat ACC itu pertamanya ke siapa dulu? ACC ke desa gitu. Ke desanya dulu, ke RT dulu atau kepala desanya di situ. Kalau Sungai Tengkorak kemarin kita ke Lurah dulu. Ya, ke Lurah, baru ke RT, terus langsung ke sekolah kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak ada dapat kesulitan ya untuk mengenai asesmennya itu ya. Nggak ada. Bahkan dari Bu Lurahnya juga bener-bener apa tuh? Bener-bener welcome. Kayak mereka tuh
buka jalan katanya kalau misalnya kayak kalian punya program kerja di desa Sungai Tengkorak itu, kenapa nggak coba ajuin di PT ini katanya, diarahkan memang di sana. Dan kebetulan juga kami bakalan ngadain pentas seni nih Kak. Kebetulan salah satu program kerja yang lumayan paling besar di GPM. Jadi kami, itu bentuknya bagaimana pentas seni itu? Jadi kami itu tuh kayak di sini kan kami melakukan pengajaran kayak pengabdian selama 4 bulan, yang dimana kayak sudah dijelasin sama dua teman-teman saya, ada bagian akademik dan non akademik, yang ada bagian tari, seni segala macam. Jadi di pentas seni ini nih kami sebagai output, jadi kami pengen nunjukin sama masyarakat kira-kira ataupun sama guru di sana kira-kira apa sih yang mereka dapatkan selama pengajaran selama 4 bulan, yang dimana kami itu tampilin mereka untuk adik-adiknya itu tuh entah itu dari nyanyi, ngelukis, kami pamerin untuk lukisannya, terus juga ada kelas menggambar, terus juga ada kelas puisi, kelas dongeng segala macam. Nanti kami buat kayak panggung buat showing-nya, bener-bener kayak buat panggung untuk mereka nampilin kemampuan dari mereka. Agendanya kapan itu? Tanggal 30 November ini kebetulan. Iya, Amin 7 sekarang lagi prepare untuk pesen tenda sama mulai mau dekorasi panggung. Itu lokasinya di mana? Di desa dekat sekolahnya. Oh, di dekat sekolahnya, bukan di kampus bukannya? Ya. Kalau di sekolah itu tuh kebetulan rencananya kami bakalan ada nginep sih Kak, ada tim nginep. Begitu. Iya, karena memang waktunya ya. Takutnya bolak-baliknya itu malah habis waktu di jalan. Iya, ada yang mau dekorasi juga kan pasti di panggungnya itu tuh kayak gitu. Oke, baik. Waduh, luar biasa sekali ini ya. Sampai saya tuh pengen banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang pengen saya ajukan ke kalian bertiga, tapi kembali waktu nih. Saat ini udah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi. Sebagai penutup mungkin ada yang pengen kalian sampein untuk pendengar kita supaya ini menjadi suatu inspirasi juga ya, atau bahkan dengan teman-teman anggota lain nih. Apa aja yang pengen kalian sampaikan terkait dengan obrolan kita di pagi ini? Silakan dari Riko dulu nih mungkin. Kalau dari aku sih kalau misalnya kayak ada teman-teman dari organisasi lain ataupun dari instansi, apabila yang tertarik sama program kerja kami, pengen mengajak kami kolaborasi ataupun pengen langsung terjun ke lapangan, boleh kepoin di IG kami juga ada ya? GPM Polsri. Jadi nanti bisa diskusin di sana gimana untuk program kerjanya yang bakalan kita laksanain. Terus juga untuk anggota mungkin pokoknya selalu semangat selalu pokoknya, walaupun kita nggak dapat secara langsung apa kayak uang atau kayak gimana. Karena kita memang non profit kan. Iya, non profit. Jadi siapa tahu insya Allah dengan upaya ataupun dengan tenaga kita bisa dihitung pahala nanti di akhirat nanti. Karena nggak semuanya itu tentang uang ya. Iya. Banyak ilmu yang tadi kalian dapatkan. Entah ilmu, pengalaman, pahala juga insya Allah kalau misalnya kita benar-benar ikhlas kayak gitu. Pasti semuanya akan ada imbalannya juga nih nanti. Oke, baik. Dan untuk Wakil Ketua Deski, apa yang pengen disampaikan? Kalau untuk seluruhnya Kak, di sini kita sama-sama gerak untuk Indonesia Kak. Nah, kalau misalkan ada organisasi yang mungkin sama tujuannya sama kita, boleh kita kolaborasi. Dan itu juga tujuannya kan sama untuk maju Indonesia. Jangan sampai takut untuk kolaborasi sama kami. Gitu. Kalian welcome ya? Ya, welcome. Kontak personnya ada di sosmed ya? Ada di sosmed, ada di IG. Jadi silakan di sana, nanti akan dijawab oleh adminnya ya? Ya, benar. Oke, baik. Nah, kalau dari Caca apa yang pengen disampaikan? Oke, kalau dari Caca mungkin untuk teman-teman harus tetap semangat nih kalau misalnya jalanin kebaikan, langkah-langkah kecil gitu, harus tetap semangat. Dan setiap langkah kecil yang kita lakuin itu pasti ada akan menjadi sesuatu yang besar ya. Baik, pilih Caca gitu. Nggak nyalon emang apa Caca nih. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Riko, untuk Deski, dan juga untuk Caca. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu inspirasi juga pendengar kita ya. Dan juga ada sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar kita juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah monitor siaran kami di obrolan komunitas, di mana kita sudah berbincang bersama adik-adik dari komunitas gerakan Polsri Mengabdi, di mana tadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ketua, ada juga Wakil Ketua dan juga Sekretaris Divisi Pendidikan GPM 2024. Salam hangat untuk teman-teman yang lainnya juga ya, titip salam. Siap, Pak. Mudah-mudahan kalian terus menjadi pemuda-pemudi yang menginspirasi. Amin. Menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Dan juga sukses untuk kuliahnya ya. Amin. Oke, dan kita harus berpisah. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulau. Ayo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh. Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulau. Giliran cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiget, jak uget-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah, dah. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh. Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh. Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulau. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.